Lihat yang masuk paling atas itu adalah saham SMRA. Ferdian, boleh dibantu untuk saham Ya. SMRA. Setelah ini sahabat Mireset, masih ada 4 saham lagi yang dibahas, jadi bisa dimasukin chatnya yang mau dibahas sahamnya yang Ferdian nanti bantu liatin. Mungkin ada pattern di situ gitu ya. Nanti silakan. Masih lanjut lagi terus, ayo silakan sahabat Mireset. Mungkin saya langsung share screen aja Bu ya. Boleh Ya. Ferdian. Yang pertama saham SMRA. Nanti sisanya saya lihat di kolom chat. Udah lihat belum Bu? Ya, sudah. Oke. Jadi teman-teman saya melihat di sini pada saham SMRA dia membentuk sebuah pattern teman-teman. Nah, pattern ini namanya nggak saya bahas di pattern tadi, cuma ini bagian dari chart pattern reversal. Jadi dia membentuk sebuah, kalau di sini teman-teman lihat, di sini ada cup handle teman-teman. Daerah sini dan dari sini teman-teman. Nah, pada pembentukan chart cup and handle-nya di sini teman-teman ngelihat benar. Nah, di sini mengalami menunjukkan indikasi kegagalan dalam chart reversalnya. Jadi secara garis besarnya saham ini masih dalam tren. Tapi di sini kita lihat di sini dia membuat peluang untuk membalikan trennya tersebut. Di sini udah melakukan break di sini melakukan break downtrendnya pada area sini. Nah, ketika dia ingin membuat kayak mengumpulkan energi buat mengebreak atasnya, dia udah ngebuat pola di sini cup and handle. Namun di sini mengalami kegagalan. Cuman di sini karena kita di sini dia mengebreak bagian resistnya, jadi kemungkinan besar dia akan mengalami perlawanan dari sini di arah resisten di sini. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham SMRA ini, menunggu apabila ada konfirmasi candle dari sini, ada konfirmasi pemantulan, mungkin itu bisa menjadi pertanda baik kalau saham SMRA ini bakal balik ke uptrend lagi. Begitu Bu, untuk SMRA. Baik, terima kasih. Terima kasih Ferdian. Nah, menarik ya kalau langsung masuk ke chart-nya. Terus, nah kalau Ferdian bisa langsung nemu. Tadi saya, chart apa? Apa pattern apa? Oke, Ferdian ini selanjutnya, ini yang mungkin sahabat Miraset juga punya sahamnya dan penasaran. Ini masuk ya beneran pertanyaannya Bumi, Ferdian. Jadi ini beneran Bumi. masuk nih, bukan pertanyaan saya nih sahabat Miraset. Ya teman-teman, untuk Bumi ini dia sebenarnya udah ngebreak dari uptrendnya dan dia sedang mengalami penurunan yang sangat kuat. Nah, di sini teman-teman ada level-level area yang bisa dijadikan pemantauan teman-teman. Di sini ada area pertamanya di sini. Lalu yang kedua ada di area di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia udah masuk ke area pertama, dia harusnya mantul teman-teman. Tapi di sini dia menunjukkan penutupan candle yang strong bearish gitu. Jadi kemungkinan teman-teman di sini bisa wait and see dulu, menunggu ada yang namanya candle konfirmasi teman. Karena kalau misalnya kita pakai Fibonacci juga dari sini sampai ke atas, nah dia seharusnya sudah harusnya mengalami pemantulan di area 0,5. Nah, mungkin selanjutnya dia akan mengalami pemantulan di area 0,618 teman-teman. Jadi lebih baik di sini menunggu aja, karena biasanya dia akan mengalami pemantulan di area 618, kalau enggak di
area terdegradasinya teman-teman. Jadi lebih baik wait and see aja. Begitu Bu. Baik, terima kasih Ferdian. Di kolom chat banyak yang minta tolong Ferdian untuk saham bumi ini, katanya banyak yang nyangkut. Sabar ya, kata Ferdian. Kalau udah punya gimana Ferdian? Jadi ini sekalian yang mau minta tolong tadi. Punya di harga atas misalnya. Kalau misalnya punya di harga atas, kalau untuk saran saya kalau scalping itu harusnya udah cut loss ya. Berarti yang punya di harga atas sabar aja tuh. Tapi seharusnya sih lebih baik sih cut loss sih kalau menurut saya. Lebih baik melepas saham yang kita punya dulu karena itu kan udah nggak punya apa ya istilahnya, kita udah gagal dalam melakukan analisis, mungkin cut loss dan kita melakukan hal baru gitu. Cuma sakitnya mungkin ketika kalian cut loss karena dia sudah sudah di area yang harusnya pemantulan ini, mungkin dia akan naik lagi. Nah, di situ mungkin sakitnya gitu. Begitu, Bu. Oke, baik. Berarti tadi sahabat Miraset, kalau dari Ferdian karena memang sebenarnya kalau untuk scalping sendiri, kalau yang seperti ini memang sebenarnya udah di-cut dari kemarin-kemarin gitu ya, Ferdian? Ya, betul. Iya, mungkin untuk sahabat Miraset yang tadi kalau dari Ferdian mungkin kalau punya preferensi lain silakan gitu ya. Ingat bahwa ini sifatnya disclaimer on, kita tidak menggiring opini. Jadi itu hanya tadi Ferdian ada kemungkinan pemantulan gitu ya Ferdian, tapi memang di level yang lebih bawah lagi gitu ya. Ya, betul. Oke, Ferdian saham berikutnya, nah ini tadi sampai di search Google nih, saham Indo, INDO. Saya baru tahu kalau ada yang listing kode sahamnya Indo. Oke. Kalau dari saham Indo ini sebenarnya simple ya. Kalau di saham Indo ini dia pada hari ini dia udah mencapai level resistennya. Kalau teman-teman lihat di sini ada area resisten di sini. Dan pada pembentukan hari ini sebenarnya dia udah berhasil melewati area resistennya. Tapi kemudian pada saat pembentukan hari ini dia mengalami false break istilahnya. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ada lebih baik sabar dulu menunggu waktu entry yang tepat karena di sini istilahnya dia udah di ujung banget nih. Nah, bahayanya ketika teman-teman melakukan di sini ya mungkin dia akan melakukan koreksi dulu ke bawah di sini. Mungkin dia akan ke sini gitu. Mungkin menunggu waktu yang tepat aja. Oke, Begitu, Bu. berarti kalau yang sudah punya, kalau belum punya jangan masuk dulu, kalau sudah punya sell on strength atau gimana? Kalau sudah punya barangnya mending lebih baik sih bisa menunggu sih sebenarnya. Karena dia di sini ada minor dalam super dance ini, di sini ada minor dia melakukan uptrend sini sebenarnya. Di sini ada uptrend di sini. Nah, kalau misalnya seperti ini, teman-teman juga bisa menunggu di area sini. Apakah dia akan melakukan break juga ke bawah? Kalau misalnya melakukan break ke bawah, berarti artinya dia sudah mematahkan uptrend tersebut. Tapi kalau misalnya dia mantul di area sini, di area bawah sini, artinya dia ada kemungkinan cukup kuat untuk benar-benar melakukan break resistennya lagi. Begitu, Bu. Berarti level stop loss-nya kalau yang udah punya stop loss-nya dijaga ya, Ferdian? Ya, betul. Oke, baik. Saham berikutnya, Ferdian, ini ada saham MDLN. Jalan ya. Kalau misalnya dari saya MDLN ini untuk level area support dan resistennya dia ada di sini. Di sini area support, di sini area resisten. Nah, pada saat di ini kita analisis minornya lagi. Jadi ini kan resisten dan support ini area besarnya. Nah, kita kalau misalnya kita lihat minornya lagi, di sini dia ingin membentuk sebuah channel di sini. Nah, di sini dia melakukan sebuah uptrend dalam minor resisten
dan support ini. Nah, pada hari ini dia sebenarnya sudah melakukan break pada area support dari uptrend ini. Tapi candle yang terbentuk di sini kalau teman-teman tahu, ini ada doji, teman-teman. Jadi doji ini sebenarnya merupakan momentum, bisa dijadikan sebuah momentum juga untuk area pemantulan gitu. Jadi untuk ini sih teman-teman tinggal tunggu besok candle kayak gimana, apakah candle ini dia akan membentuk seperti ini misalnya. Misalnya dia akan membentuk seperti ini, si hijau seperti ini. Kalau misalnya dia membentuk hijau seperti ini, artinya candle doji ini merupakan konfirmasi dari pemantulan dan dia akan melanjutkan uptrend yang sudah dibuat sebelumnya. Ini. Nah, begini Bu. Sorry. Nah, gitu Bu. Oke, baik. Baik, itu untuk saham MDLN. Berikutnya yang terakhir nih sahabat Mireset. Jadi jangan kecewa ya kalau pertanyaannya nggak dijawab. Saham yang terakhir adalah saham Toba. Coba. Tadi diambil di menit-menit yang awal ya sahabat Mireset. Jadi yang paling atas. Jadi menit tadi mana? 8.04 yang paling atas pokoknya. Nah, ini menarik Toba. Jadi Toba ini sebenarnya dia garis besarnya dia downtrend. Nah, seperti materi saya tadi, ada yang namanya chart pattern continuation kan. Nah, di sini saya melihat dia sebenarnya garis besarnya downtrend. Nah, tapi ketika dia naik ke atas, dia ngebentuk sebuah pattern di sini. Nah, seperti kalau teman-teman tahu, kalau misalnya saham tersebut trennya lagi turun misalnya, lalu dia ngebuat pattern di sini, artinya dia ingin melanjutkan trennya, yaitu trennya itu bearish. Jadi kemungkinan besar untuk Toba ini masih bahaya teman-teman, karena dia membuat sebuah pattern chart continuation bearish, gitu Bu. Jadi kalau tadi Ferdian bahas yang di awal-awal contohnya yang bullish, nah ini contoh yang bearish ya sahabat Mireset. Jadi Ya, lengkap hari ini contohnya ya, tanpa rekayasa. Oke, Iya. Ferdian. Terima kasih banyak Ferdi. Oh iya, saya nanya satu lagi buat yang Toba. Mungkin tadi yang nanya udah punya sahamnya, jadi harus gimana Ferdian? Kalau yang udah punya sahamnya sih, ya lebih baik kalau misalnya dilihat kayak gini ya bisa cut loss dulu gitu. Lepas dulu Bisa ya. bisa menunggu momentum-momentum yang lebih tepatnya. Contohnya apakah dia ngebuat chart reversal atau enggak gitu. Cuma soalnya di sini saya melihat di sini ada garis besarnya, dia sebenarnya ingin melanjutkan tren bearishnya karena disertai dengan chart pattern continuation gini. Gitu. Oke, baik. Baik, Ferdian. Terima kasih banyak, Ferdian, untuk materinya dan juga analisa sahamnya. Wah, sahabat Niresa seneng ya hari ini ya. Jadi udah dapat hari ini tadi ada 5 pertanyaan yang dijawab. Nanti minggu depan, minggu terakhir, jadi minggu depan dibonusin dia tenang. Boleh nanya lebih banyak ya, Ferdian. Ya. Jadi terima kasih banyak Ferdian untuk materinya, untuk pembahasannya. Semoga ini besok sahabat Miraset tradingnya juga untung terus gitu ya, dan juga analisanya makin tajam. Terima kasih Ferdian dan sahabat Miraset. Saat ini saya kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda.